haleluya. Uriana la muriana la masha. Inala maramanaya hiniri bibini arala muni arala bahandala. Inni arala muhuri arala mashe. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, ralamaya ralamuriana la buniara la banda. Endele beniara la muniara la mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau. Glory. Haleluya. Biarlah kami semakin meninggikan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu agar kami terus diperbaharui. Dibawa mengalir dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Kristus yang lebih besar. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kami akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Dan lewat kehidupan kami, nama Kristus diharumkan. Kami boleh menjadi berkat. Dan kami boleh beroleh kemenangan. Kami menikmati setiap janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom semuanya. Saya mengajak kita sebelum menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus, kita akan membuka firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran Allah dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Kita akan membuka 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Saya ajak Bapak Ibu membaca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Lebih lagi daripada itu, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
Bapak Ibu, sebelum Daud memiliki respon kehidupan yang seperti tadi kita baca, saya ingin kita melihat bahwa 2 Samuel 7 ini tidak lepas daripada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan tentunya nanti tidak terlepas dengan ayat 23 sampai 29. Karena itu tolong di rumah Bapak Ibu baca nanti pasal 7 secara keseluruhan. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-17, Daud menceritakan bahwa di dalam kehidupannya, dalam kehidupan yang panjang ini, ada yang namanya pergumulan hidup. Tapi ada juga yang namanya janji-janji Allah. Karena itu ayat 1 sampai 17 lebih dikenal Allah memberikan sebuah janji. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan dari Daud. Maka Daud mensyukuri janji itu. Daud menerima janji itu. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema untuk ayat 18. Doa syukur Daud. Saudara, yang saya mau bagikan adalah tentunya bukan hanya karena janji Tuhan yang harus kita responi. Tetapi pergumulan dalam hidup ini juga harus diresponi dengan benar. Sebab kalau pergumulan hidup yang tidak pernah Bapak Ibu undang, Bapak Ibu tidak meresponinya dengan benar, Bapak Ibu salah langkah, Bapak Ibu akan kecewa dengan Tuhan, Bapak Ibu akan berakhir bukan di dalam kehidupan yang benar, tetapi kehidupan yang salah. Kehidupan yang jauh daripada rencana dan kehendak Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu duduk di tempat ini, seberapa kita yang bisa hadir? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, hari ini kita ada seperti sekarang ini, tidak lepas daripada semua yang Tuhan sudah janjikan. Baik janji tentang masa depan, janji tentang keluarga, janji tentang kesehatan, janji tentang kesembuhan, janji tentang pemulihan, janji tentang pekerjaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau ada event pernikahan, ya, event datang ke rumah duka, itu kesempatan kita bisa bertemu dengan banyak keluarga, banyak saudara, banyak kerabat yang mungkin sudah tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun tidak berjumpa atau tidak bertemu. Saudara, seringkali kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasih, lalu kita akan tanya kabar mereka. Ya, kita tahu Bapak Ibu pada waktu COVID sekian tahun melanda seluruh dunia, itu mengubah segala sesuatu. Baru-baru ini saya bertemu dengan beberapa kerabat, ya, beberapa saudara. Lalu saya bertanya kabar mereka. Karena ada yang puluhan tahun tidak berjumpa, ada yang sekian tahun tidak ketemu. Lalu mereka berkata, sungguh pada waktu saya mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup ini, saya nggak pernah menyangka bahwa itu akan menimpa saya, menimpa kami dan keluarga. Lalu saya coba bertanya, dulu kan rumahnya tinggal di pinggir jalan raya besar. Lalu orangnya berkata, iya, itu kan dulu. Itu dulu. Saya terpaksa harus pindah keluar kota. Loh, kenapa? Ya, bisnis saya harus ditutup. Padahal saya tahu bisnisnya dulu cukup besar, Bapak Ibu. Cukup sukses. Ya, dia bilang sampai harus tutup, harus dijual. Dan pilihan harus pindah keluar kota. Dan kota ini kota yang sangat kecil. Dia sebut nama sebuah kota sangat kecil. Dan yang memprihatinkan, suami istri harus bekerja sama.
terpaksa dari bisnis yang cukup sukses, terpandang di Surabaya, harus beralih sedemikian rupa. Lalu saya tanya, ya paling tidak ya tetap bisa buka toko mungkin ya. Atau buka apa, rumah makan atau mungkin kafe. Lalu dia bilang, loh kok enak buka kayak begitu? Enggak. Terus gimana? Saya jual dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Loh jualan apa? Ya mohon maaf Bapak Ibu, terpaksa jual tahu bulat. Dia bilang tahu bulat dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Lalu dia bilang seperti ini, enak kalau jualan seperti itu tapi punya tosa. Jadi kan ada suaranya itu. Ya seperti yang Bapak Ibu tahu itu loh. Ya ini nggak bisa. Loh kenapa? Ya karena saya cuma sepeda motor biasa. Jadi saya yang goreng, suami yang setir. Berhenti di satu sekolah. Setelah itu pindah lagi sekolah yang lain. Jadi hidup saya berubah drastis. Tapi saya tetap belajar. Belajar untuk bersyukur. Karena saya lihat masih banyak yang lebih susah daripada kehidupan saya yang susah. Lalu saya bertemu lagi yang lain, saya tanya, loh bagaimana tokomu? Aduh Pak, jangan ngomong toko, sudah dijual. Tuh, kenapa? Zaman sekarang anak sekolah nggak butuh alat tulis, butuhnya HP. Loh, jadi gimana? Ya sudah nggak butuh, dijual. Terus kerja apa sekarang? Ya bersyukur Tuhan kasih hikmat. Jadi sekarang suami saya nge-Grab. Belum lagi deretan cerita yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi pagi ini sementara Bapak Ibu duduk, saya rindu Bapak Ibu mengingat baik-baik janji Tuhan yang sering kita dengar ketika kita ada di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Ada sebagian orang yang berkata, terus mana Pak janji Tuhan itu? Bagaimana saya percaya akan janji Tuhan? Saudara, di tengah segala perjalanan pergumulan hidupmu, Tuhan bukan manusia. Dia adalah Allah yang berjanji dan dia pasti menggenapinya. Karena itu di dalam ayat 18 Daud meresponi karena 2 Samuel 7 ini kalau dibedah menjadi sebuah drama itu menjadi 2 babak. Babak yang pertama itu adalah Daud menghadapi pergumulan hidupnya. Daud punya kerinduan, Daud punya pengharapan. Lalu Tuhan memberikan janji-janji yang begitu luar biasa. Dan sekarang dia harus menyikapi setiap janji itu. Dengan babak yang kedua ini adalah responnya. Ini yang dia akan lakukan dan tempuh terhadap semua janji Tuhan itu. Dalam menghadapi kenyataan hidup. Dia berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudara, waktu kita baca ayat ini bukan berarti Daud hidupnya semuanya lancar. Hidupnya semuanya baik. Tidak pernah mengalami pengkhianatan. Tidak pernah mengalami di ujung tanduk. Tetapi dengan rendah hati Daud tetap menyanjung dan meninggikan Tuhan. Saudara, kerendahan hati itu adalah anak tangga yang akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Kerendahan hati itu adalah cara di mana kita menghargai segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita.
Karena itu Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah. Mari kita bandingkan dengan ayat 8. 2 Samuel 7 ayat 8 bisa ditampilkan. Untuk membandingkan siapa Daud ini. Di dalam ayat yang ke-8. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Artinya Daud ini bukan orang yang terpandang. Daud ini bukan siapa-siapa. Diambillah Daud oleh Tuhan dari padang ketika menggiring kambing domba. Dia tidak di dalam sebuah istana. Dia bukan seorang pejabat, tetapi seorang yang menjaga kambing domba. Lalu Tuhan mengangkatnya menjadi raja atas umatku Israel. Saudara, siapakah saudara dan saya? Tapi Tuhan mengangkat kita sedemikian rupa. Bahkan disematkan satu gelar buat Bapak Ibu dan saya. Kita adalah biji mata Tuhan. Di mana Allah tidak bisa melepaskan perhatiannya untuk Bapak Ibu dan saya. Allah akan menjaga, Allah akan menyertai, Allah akan menyediakan, Allah akan menolong tepat pada waktunya. Saudara, bukan berarti dengan ayat ini karena Tuhan mengangkat, Tuhan memanggil, Tuhan memilih, lalu semua dalam hidup ini lancar dan baik-baik saja. Ada waktu, ada masa, ada musim, ada saat di mana kita menghadapi yang namanya gelombang kehidupan. Kita menghadapi yang namanya mungkin keterpurukan. Kita menghadapi yang namanya mungkin dikecewakan. Kita menghadapi yang namanya tantangan berat dan tantangan hidup. Tetapi jika dibandingkan oleh segala yang Tuhan pernah janjikan. Dan dibandingkan seolah-olah Daud itu ingin berkata kepada Bapak Ibu. Sudahlah, percayalah. Dibandingkan pergumulan hidup, dibandingkan masalahmu, renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Harusnya kita seperti Daud, memiliki respon yang benar. Siapa aku ini Tuhan? Dalam keadaan apapun, bahkan dalam pergumulan, bahkan dalam segala masalah, Tuhan sudah menyatakan janjinya. Tuhan sudah menyatakan berkatnya. Coba kita lihat sebentar Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Saudara harus berani melihat bahwa di balik masalahmu, lebih dari pergumulanmu, rencana Tuhan itu lebih besar. Rencana Allah itu lebih hebat. Ya, Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi. Dan juga oleh Musa. Dan oleh semua tokoh di dalam Alkitab. Yang sekalipun mereka menghadapi perjuangan hidup. Yang sekalipun mereka hidup tidak mudah. Di bawah tekanan, ancaman, pencobaan, aniaya, masalah, badai. Tapi mereka tetap melihat anugerah, janji, kasih karunia dan pertolongan Allah. Oleh karena itu aku harus menyatakan bahwa sampai hari ini aku ada, itu semata-mata pertolongan Allah. Semua karena pertolongan Allah. Amin Bapak Ibu. Baru-baru ini tetangga saya mengalami sesuatu yang mengejutkan.
Anaknya SMA baru pulang sekolah. Lalu mandi. Begitu masuk kamar mandi, tidak lama kemudian terdengar bunyi barang jatuh. Lalu dilihat, dicari tahu, tidak ada jawaban. Pintu kamar mandi sampai harus didobrak. Ternyata sang anak yang SMA ini sudah pingsan. Dibawa ke rumah sakit. 3 hari kemudian, waktu dibawa ke rumah sakit sudah kondisi koma. Tidak sadar. 3 hari kemudian berangkat Bapak Ibu. Saya bisa bayangkan bagaimana papa dan mamanya. Pada waktu saya datang, papanya sempat bilang, "Pak, saya kecolongan karena anak saya kena serangan jantung." Saudara, saya tahu bapak dan ibu ini sangat terpukul berat. Bisa bayangkan anak masih SMA, belum lulus, ya, menjadi harapan tumpuan orang tua. Saya harus mengatakan apa? Tapi tetap saya berkata bahwa panggilannya sudah selesai. Karena jujur Bapak Ibu, di dunia ini ada banyak hal yang kita nggak bisa ngerti. Kita nggak bisa tahu. Kalau saudara boleh pilih, tidak ada orang yang mau pilih susah di dunia ini Bapak Ibu. Mungkin kalau boleh pilih, orang akan milih bila perlu nggak usah kerja, tapi bisa hidup enak. Betul nggak Bapak Ibu? Loh, bener nggak? Iya kan? Padahal banyak orang bilang, aduh Pak, saya ini sudah kerja mati-matian. Saya ini sudah kerja sedemikian rupa. Tapi, aduh. Paulus berkata apa? Sampai hari ini, sampai sekarang, dan aku harus menyaksikan sebagaimana yang disaksikan oleh semua tokoh di dalam Alkitab, bahwa aku ini tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Saudara, baik sedang menerima janji Allah, baik sedang di dalam pergumulan hidup, baik dalam keadaan baik atau tidak baik, kita ini membutuhkan pertolongan Allah. Harus ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Kalau tidak, saudara dan saya bukan apa-apa. Karena itu ada seorang istri yang begitu setia terhadap suami. Saya yakin karena pertolongan Tuhan. Anak-anak yang begitu tekun menjaga orang tua, itu karena pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang gak pernah kita duga, gak pernah kita minta, gak pernah diharapkan. Tapi waktu itu terjadi, saudara harus berani berkata dengan segala kerendahan hati, aku ini siapa Tuhan? Baik dalam keadaan berhasil, dalam keadaan susah, dalam keadaan gagal, tetap aku harus dalam kerendahan hati mengakui, berharap dan berserah kepada Tuhan. Saudara, ketika Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Ada orang yang berkata itu sebuah keputusasaan. Itu sebuah pernyataan untuk tidak menghargai panggilan Allah atas hidup seseorang. Tapi kalau kita lihat kalimat-kalimat berikutnya yang dimaksud oleh Daud dengan kalimat puitis ini, siapakah aku Tuhan? Justru Daud mengakui kebesaran Allah, kedahsyatan Tuhan, dan kemahakuasaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saya rindu kita punya respon atas kehidupan ini. Baik waktu kita susah atau senang. Baik waktu kita sedang menunggu janji Tuhan atau sedang mengalami pergumulan hidup. Mari saudara harus tetap duduk. Saudara harus ada di hadapan Tuhan
dan saudara tidak boleh meninggalkan Tuhan. Saudara harus menyematkan bahwa sampai kapanpun pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lihat ayat yang kedua. Bahkan ketika Daud setelah berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dengan kerendahan hati dia meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Daud berkata, hambamu ini bahkan melihat keajaiban yang luar biasa. Dan segala yang Tuhan sudah lakukan itu masih kurang. Seolah-olah masih banyak yang dikerjakan oleh Tuhan untuk hambanya. Untuk saudara dan saya. Karena itu dikatakan, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah. Saudara mungkin sampai pada titik dan batas di mana genap umur kita akan pulang. Kita nggak tahu bagaimana anak-anak kita. Tapi Daud berkata, ada banyak hal yang jauh lebih daripada yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Maka Tuhan sudah menyediakan dan memberikannya jauh melampaui apa yang kita bisa pikir dan bayangkan. Mari kita lihat Efesus 3 ayat 20. Saudara, Daud yang hidup terbentang ribuan tahun sebelum Efesus 3 ayat 20 ditulis. Dia berani mendeklarasikan bahwa ternyata Tuhan telah melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih hebat. Lebih daripada yang dia bisa bayangkan dan pikirkan. Dan itu pun Daud berkata seolah-olah di mata Tuhan masih kurang. Masih banyak lagi. Masih tersimpan lebih banyak. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, daripada yang kita bisa pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan sedang memikirkan sesuatu yang bahkan saudara sendiri mungkin gak pernah pikirkan itu. Yang saudara sendiri mungkin gak pernah minta. Tapi semua demi kebaikan saudara. Semuanya yang nampak di depan mata kita hanya seolah-olah sesuatu yang menyakitkan. Hanya sesuatu yang rasanya kita gak pernah minta. Kenapa ini terjadi? Pembentukan ini. Ya, proses ini. Aduh, pergumulan ini. Rasanya terlalu hebat. Terlalu berat. Terlalu dahsyat, sulit buat kita untuk mengakui bahwa Tuhan ada di balik semua ini. Sulit untuk kita percaya bahwa Tuhan hadir juga ketika kita dalam suasana dan kondisi seperti itu. Saudara, lewat ayat-ayat ini Daud berkata, ternyata rencana Tuhan lebih besar daripada yang kita bisa pikirkan. Kenapa? Karena mata kita, telinga kita, hidup kita serba terbatas. Tapi Tuhan yang taktanya di sorga, yang memperhatikan Bapak Ibu dan saya sangat tidak terbatas. Mari kita buka Mazmur 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu. Kebaikan yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara, siapa yang sering kita cari? Siapa yang sering kita jumpai? Tetapi Daud berkata, dia akan duduk di dalam kemuliaan Tuhan. Dia akan lebih banyak berdiam diri. Dia akan lebih banyak mencari dan menunggu Tuhan. Karena itu Daud menjadi contoh buat Bapak Ibu dan buat saya. Bahwa segala yang dia alami itu bukan karena kehebatannya.
Karena sekali lagi dia berkata, aku ini bukan apa-apa. Dan aku bukan siapa-siapa. Karena itu di dalam bahasa yang puitis, dalam gaya bahasa yang puitis dia berkata, siapa sih aku ini? Dan harusnya itu juga menjadi bagian kita. Siapa kita ini? Semua yang kita alami, baik itu sebuah proses pembentukan, baik penggenapan janji Allah, di balik semua itu tidak lepas dari kemurahan dan kasih karunia Allah. Coba Bapak Ibu kita bandingkan ayat yang ke-15. Dari 2 Samuel pasal 7. Di balik segala pergumulan hidup dari Daud. Di balik dari segala janji yang Allah pernah janjikan. Dan Allah menggenapi janjinya. Semuanya ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Saudara, lewat seorang nabi yang bernama Nathan, Nathan berkata, Daud, bahwa kasih setia Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi buat saudara dan saya yang mau hidup di dalam kerendahan hati, setiap hari masuk dan duduk mencari Allah. Berlakulah kemurahan dan kasih setia Tuhan. Mari kita lihat ayat 20 sampai 22. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Ketika Daud berkata bahwa itu adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, maka itu berarti Daud berkata semuanya semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Dan Daud berkata bukan karena kehebatanku. Daud berkata bukan karena kesetiaanku. Di balik semua yang aku sudah kerjakan dan lakukan, tetap harus ada kasih karunia Tuhan. Lakukan saja bagian saudara. Tuhan akan menyelesaikan bagiannya. Dan ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Saudara, kerendahan hati adalah anak tangga yang membawa Daud kepada kemuliaan Allah. Dan sekarang anak tangga berikutnya adalah penyembahan dari Daud. Karena itu Daud berkata dalam ayat 22, sebab itu engkau besar. Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Saudara, Daud harus mengakui bahwa tidak ada yang layak untuk menerima penghormatan, kemuliaan, kebesaran dan kedahsyatan melampaui Allah yang sudah dia sembah, yaitu Allah yang dia kenal. Saudara, biarlah saudara dan saya saat ini juga menjadi pribadi-pribadi yang berani berkata apapun yang akan terjadi di tengah dunia ini. Apa saja yang akan digoncang, apa saja yang sudah tergoncang, dan apa saja yang masih akan digoncang. Buat Bapak, Ibu dan saya berlaku kasih karunia Tuhan, berlaku kemurahan Tuhan, berlaku
kasih setia Tuhan. Tapi tetap jaga hidupmu. Jangan pernah sombong karena saudara berhasil. Tapi juga jangan pernah menyalahkan Tuhan karena saudara gagal. Jangan saudara berkata Tuhan sangat baik ketika janjinya tergenapi dan nyata dalam hidupmu. Lalu saudara berkata Tuhan begitu buruk dan jahat. Hanya karena saudara sedang di dalam proses, di dalam pemurnian dan di dalam pembentukan dari Tuhan. Saudara, di balik pergumulan hidup, di balik janji Tuhan, Daud meresponi kehidupan dengan berkata, dia harus dengan rendah hati tetap meninggikan, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Dia harus berani berkata bahwa Tuhan tidak jahat. Tuhan selalu punya yang terbaik. Bahkan segala yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan sudah rancangkan dan berikan. Ketika saudara melihat penyakitmu, saudara akan berpikir bahwa penyakit ini adalah akhir dari segala-galanya. Kalau itu yang saudara lihat, saudara kehilangan segala hal baik yang Tuhan masih bisa kerjakan dan lakukan dalam hidupmu. Tetapi Daud mengingatkan saudara dan saya, masih banyak yang Tuhan punya. Yang bahkan melebihi mata kita bisa melihat. Bahkan itu jauh untuk generasi-generasi ke depan. Di mana kita mungkin sudah harus pulang ke rumah Bapa. Saudara, ketika Kristus lahir, Daud sudah harus kembali ke rumah Bapa. Dan dia tidak melihat kelahiran Kristus. Karena nubuat yang disampaikan ini, pertama memang berbicara tentang keluarganya sendiri. Tapi juga keluarga ilahi yang menunjuk kepada kelahiran Kristus sebagai Sang Mesias. Saudara, setiap janji Allah, saudara harus terima itu sebagai bagian yang lebih besar lagi daripada pikiran kita bisa menangkap dan menerimanya. Dan saudara bisa bayangkan berapa banyak janji di dalam Alkitab yang kita miliki. Satu di antara sekian ribu janji, Tuhan berjanji bahwa masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita adalah masa depan yang sudah dijamin oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita responi firman Tuhan. Kita semua mau bangkit berdiri. Saya undang pemusik, worship leader, singers. Kita akan nyanyikan, siapakah aku ini Tuhan. Kita mau katakan kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi daripada langit. Lebih dalam daripada lautan. Lebih dalam daripada segala yang kita bisa alami. Karena itu pagi hari ini apapun beban Bapak Ibu. Apapun masalah Bapak Ibu. Apapun pergumulan Bapak Ibu. Saya rindu kita tetap rendah hati mau mencari Tuhan. Kita tetap rendah hati mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau berkata ada banyak hal yang Tuhan masih akan kerjakan. Amin. Dan sembahlah Tuhan. Amin. Tinggikan Tuhan. Katakan tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu dimeteraikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami di tengah-tengah kehidupan yang seperti sekarang ini tetap memandang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mengakui dan kami harus berkata bahwa sampai hari ini kami ada seperti sekarang semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami.
Karena itu ya Tuhan, lanjutkan karyamu, lanjutkan belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami menghidupi firman yang kami sudah dengar. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami membawa persembahan yang kami sudah serahkan, baik persembahan kasih, persepuluhan, ucapan syukur. Semua Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Hati Tuhan disukakan. Dan Tuhan Allah yang sudah berjanji adalah Allah yang telah menggenapi. Bahwa berkat-Nya selalu nyata. Berkat-Nya berlimpah. Dan berkat-Nya sempurna. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal. Dimanapun beliau berada, tangan kasih dan kemurahan Tuhan menjangkau mereka semuanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami percaya kami yang sudah hadir, kami yang ada, kami yang sudah beribadah, kami sudah diberkati. Amin. Kami sekarang berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Indonesia Tuhan luputkan dari bencana dan malapetaka. Memberkati Bapak Presiden dan wakilnya. Memberkati semua jajaran menteri, DPR, MPR. Memberkati semua anak-anak Tuhan. Memberkati para pejabat. Memberkati TNI dan Polri. Memberkati semua yang ada di pemerintahan. Diberikan hati yang takut, yang menyembah Tuhan. Supaya Indonesia dipimpin dan dibawa menjadi negeri yang menghormati dan meninggikan Tuhan. Kami juga prihatin dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kami. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya tangan Tuhan berkarya dengan ajaib dan membawa negeri ini boleh memuliakan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami akan pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tetapi kami tahu berkat Tuhan tetap melimpah dan mengalir bagi kami. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.